Mengenal Kiai Haji Bisri Syansuri. Kiai Bisri adalah salah satu pendiri NU, pejuang kemerdekaan, pendiri pesantren Denanyar Jombang. Beliau juga menjadi Rois AM PBNU, 1971 hingga 1980. Lahir pada hari Jumat 5 Zulhijjah 1304 Hijriah atau 28 Agustus 1887 Masehi, di Tayu, Pati, Jawa Tengah. Sumber lain mengatakan pada 25 Zulhijjah 1304 Hijriah atau 18 September 1886 Masehi. Kiai Bisri merupakan anak ketiga dari pasangan Kiai Syansuri dan Siti Mariah. Bisri kecil sudah tekun belajar agama Islam dari orang tuanya dan dari lingkungan yang memang kampung santri. Setelah menghatamkan Al-Quran, Bisri pergi ke Kajen Margoyoso untuk nyantri kepada ulama kenamaan, Kiai Abdus Salam. Ilmu alat dan kitab-kitab fikih, tauhid, dan akhlak tingkat dasar diselesaikannya dengan baik di pesantren tersebut. Memasuki usia remaja, tepatnya umur 15 tahun, Bisri pergi ke Bangkalan Madura, untuk mundukaweru pada guru yang masyhur sebagai waliullah, Syekhona Holil, seorang ulama, guru semua ulama besar di Nusantara, yang berhasil menggabungkan ilmu fikih yang lahiriah dan ilmu tasawuf serta tarekat yang cenderung batiniah. Disinilah Bisri mempelajari ilmu fikih lebih dalam lagi. Selain itu, ia juga mulai bersinggungan dengan tasawuf dan tarekat. Dan di sini pulalah Bisri berjumpa dengan santri asal Jombang bernama Abdul Wahab Hasbullah, yang kelak menjadi teman seperjuangan dan juga saudara iparnya. Perjumpaan dua anak muda ini telah memengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Setelah dari Bangkalan, pada tahun 1906, Bisri ke Tebu Ireng Jombang, mengaji kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Bisri baru meninggalkan Tebu Ireng tahun 1911. Setelah dari sana, ia telah menjadi Kiai muda, lantas pergi ke Mekah bersama Kiai Wahab. Di Tanah Suci, ia belajar kepada Syekh Muhammad Said, Syekh Bakir, Syekh Ibrahim Bafadlol, Syekh Jamal Al-Maliki, Syekh Ahmad Syekhoti Minangkabau, Syekh Mahfudz Termas, dan lain-lain. Sepulang dari Mekah, tahun 1914, Bisri yang telah menjadi kiai besar, menikah dengan adik Kiai Wahab Hasbullah, yakni Nur Hodijah binti Kiai Hasbullah. Dari perkawinan ini, mereka mendapatkan 10 anak, Ahmad Bisri, Muasyomah, Sholihah, istri Kiai Abdul Wahid Hashim, Muslihatun, Musyarofah, Sholihun, Abdul Aziz, Shoib. Kiai Bisri menikah lagi dengan Maria Mahmud dari Jember, setelah Nyai Nur Hodijah wafat. Pada tahun 1917, atas seizin mertuanya, Kiai Bisri meninggalkan tambak beras, dan mengembangkan pesantren di Desa Denanyar, Jombang. 2 tahun berikutnya, 1919, Kiai Bisri menerima santri perempuan. Mula-mula santri perempuan itu datang dari lingkungan sekitar. Menurut Gus Dur, inilah pesantren pertama di Jawa yang menerima santri perempuan. Semula kelas perempuan ini tidak disetujui oleh guru tercintanya, Kiai Hasyim Asy'ari, tapi setelah berkembang dan sangat nyata kemaslahatannya, Kiai Hasyim mengizinkannya. Hingga kini, pesantren Denanyar, yang terkenal dengan nama Mambaul Ma'arif, masih ada dan terus berkembang. Kiai Bisri adalah pencinta dan pengikut setia ilmu fikih. Gus Dur mencatat, Kiai Bisri bersama dengan Kiai As'ad dari Situbondo, Kiai Abdul Karim dari Sedayu Gresik, Kiai Ahmad Baidlawi dari Banyumas, Kiai Masum Ali dari Maskumambang Gresik adalah kiai yang masuk barisan kiai fikih. Inilah, kata Gus Dur, yang kelak memengaruhi perkembangan pesantren yang condong terhadap ilmu fikih dan juga keputusan-keputusan sosial keagamaan atau politik di lingkungan NU. Kesetiaan Kiai Bisri pada fikih, sering membuatnya tampak berseberangan dengan karibnya, Kiai Wahab. Padahal tidak, keduanya memiliki tugas yang berbeda. Bila Kiai Bisri berperan sebagai kiai yang harus memandang dan memeriksa persoalan dalam segi fikih murni,
Maka Kiai Wahab mencari solusi dari berbagai aspek secara menyeluruh, tidak hanya aspek fikih. Dua pendapat ini akan dipertemukan untuk memperoleh jalan keluar yang pas, relevan dengan keadaan, dan tidak bertentangan dengan fikih. Kedua kiai ini saling menghormati. Saking hormatnya, Kiai Bisri tidak bersedia menjadi Rois Am di Muktamar NU Bandung, tahun 1967, meski telah dipilih oleh Muktamirin dan Kiai Wahab sendiri waktu itu sudah udzur. Selagi Kiai Wahab ada, apapun keadaannya, Kiai Bisri tidak bersedia menjadi Rais Am. Sebagai murid setia Mbah Hashim Asy'ari dan sebagai sahabat karib Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri terlibat aktif dalam melahirkan NU. Mula-mula Kiai Bisri diajak mendirikan Nahdlatul Tujjar oleh Kiai Wahab. Ketika rezim Wahabi di Saudi semakin keras menolak pemahaman orang-orang bermadzhab dan menganut pemikiran mereka, Kiai Wahab dan Kiai Bisri berkeming ke Jawa, dari Banyuwangi hingga ke Menes, Banten, guna mensosialisasi pemikiran-pemikiran keagamaan yang menghormati orang bermadzhab. Setelah solid, terbentuklah Komite Hijaz, sebuah kepanitiaan yang mengajukan konsep beragama yang menghargai paham lain, kebebasan menjalankan ibadah haji dan penolakan penghancuran situs-situs bersejarah di Mekah dan Madinah, termasuk kuburan Rasulullah. Komite Hijaz menjadi salah satu titik tolak lahirnya NU, 31 Januari 1926, di Surabaya. Diceritakan, pada hari-hari menjelang berdirinya NU di Surabaya itu, di saat kiai dan ulama dari seluruh Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan sudah berkumpul, Mbah Hashim masih di Jombang, belum yakin atas gagasan mendirikan NU. Maka, Kiai Bisrilah yang diminta menjemput Mbah Hashim Asy'ari dari Jombang untuk berangkat ke Surabaya. Menurut Gus Dur, hanya Kiai Bisrilah yang dapat meyakinkan gurunya atas berdirinya NU. Pasca berdirinya NU, Kiai Bisri terlibat langsung mengikuti pergerakan organisasi sebagaimana karibnya, Kiai Wahab. Kiai Bisri tercatat sebagai penggerak Lailatul Ijtima, wadah konsolidasi jamaah. Kiai Bisri sangat tekun dan istiqomah dalam menggerakkan majelis tersebut. Majelis tersebut mengumpulkan para aktivis NU pada malam hari, umumnya sebulan sekali, baik di tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Lailatul Ijtima, berisi tahlilan, berkirim doa kepada yang sudah meninggal, hingga perbincangan seputar organisasi. Kiai Bisri juga mendorong upaya pendirian rumah yatim piatu di beberapa tempat, termasuk di Jombang. Hingga Kiai Haji hayatnya, Kiai Bisri dikenal dekat dengan kaum Papa. Kiai Bisri Syansuri aktif dalam pergerakan mengusir penjajah dari tanah air, terutama setelah pecahnya Perang Dunia Kedua. Di masa penjajahan Jepang, Kiai Bisri terlibat dalam pertahanan negara secara langsung, yakni dengan menjadi kepala staf Markas Ulama Jawa Timur, MOD, yang berkedudukan di Waru, dekat Surabaya. Hingga lahirnya TNI, MOD tidak dibubarkan dan Kiai Bisri tetap menjadi kepala. Di usia yang sudah 50 tahun, Kiai Bisri aktif berkonsultasi dengan para komandan militer di daerah pertempuran Surabaya-Jombang, hingga pecahnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pasca kemerdekaan, Kiai Bisri juga terlibat aktif dalam pemerintahan. Pada tahun 1946, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota Konstituante, dan anggota DPR pasca pemilu 1971. Semasa menjadi DPR, Kiai Bisri berhasil membuat RUU perkawinan tandingan yang lebih sesuai dengan ketentuan fikih. Ketika sidang umum MPR tahun 1977, sikap Kiai Bisri yang juga diikuti anggota dari fraksi Persatuan Pembangunan, yang tidak setuju pemberian status aliran kepercayaan, membuat sidang menjadi goyah. Kiai Bisri memelopori walkout sebagai bagian dari sikap menolak. Ia menempati kedudukan tertinggi NU sebagai Rais Am, setelah Kiai Wahab wafat tahun 1971. Kiai Bisri wafat pada tanggal 19 Jumadil akhir 1400 Hijriah atau 24 April 1980 Masehi di usianya yang ke-94 tahun. Ia dimakamkan di tempatnya berjuang,
Pesantren Denanyar, Jombang. Gus Dur menulis kepergian Kiai Bisri dengan kalimat yang sangat indah. Kiai Bisri Syansuri berpulang ke Rahmatullah dalam usia yang sangat lanjut, tetapi tetap dalam kerangka perjuangan yang sudah dipilihnya. Bahkan perubahan metamorfosis yang terjadi di dalam dirinya masih menunjukkan watak semula dari kerangka itu, yaitu ketundukannya yang mutlak kepada fikih sebagai pengaturan hidup secara total. Kesetiaan seperti itu kepada hukum fikih telah membentuk keutuhan diri pribadi Kiai Bisri Syansuri, mengarahkan perjalanan hidupnya, dan menentukan sikapnya dalam semua persoalan yang dihadapinya. Kalau kehidupan Kiai Bisri sendiri dinilai penuh, utuh, dan kaya akan dimensi-dimensi luhur, kesemuanya itu tidak lain adalah pencerminan dari penerimaan mutlak atas hukum fikih sebagai kehidupan nyata. Wallahu alam.